Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, selamat berjumpa dengan saya. Salam Sumber Kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin, ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Abibas Kreatif Channel. Channel yang membahas dasar-dasar audio, dasar-dasar elektronika, ataupun video tutorial yang lainnya. Seperti biasa, sebelum ke bahasan materi kali ini, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasinya, agar channel ini bisa berkembang dan sahabat akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan kali ini bertujuan untuk memudahkan bagi sahabat yang baru dalam proses belajar. Namun, apabila sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan ini. Sahabat kreatif, saya akan berbagi pengalaman tentang perbedaan antara speaker single coil dan double coil. Pada dunia audio sound system, memang beragam perangkat audio dan aksesorisnya, mulai dari power amplifier hingga speaker yang digunakan dalam satu acara live, konser, ataupun hajatan, ataupun untuk kepentingan audio mobil. Kali ini yang saya bahas seputaran tentang speaker. Pada komponen speaker terbagi ada dua jenis, yaitu single coil dan double coil. Sebelum mengarah ke apa itu speaker single coil dan double coil, sebaiknya sahabat ketahui dahulu apa itu yang dimaksud dengan voice coil. Voice coil pada speaker merupakan komponen atau bentukan lilitan atau kumparan gulungan tembaga email yang dililit seperti corong dan diletakkan pemasangannya di tengah-tengah magnet ataupun di tengah-tengah daun speaker. Cara kerja voice coil ini adalah merubah energi signal AC dari output power amplifier menjadi energi suara atau audio. Voice coil pada speaker ini sangat rentan sekali terjadi kerusakan atau hangus atau terbakar atau konslet. Hal itu bisa disebabkan apabila salah dalam pengaplikasiannya atau perangkaiannya jika menggunakan lebih dari satu speaker. Kerusakan pada coil speaker juga disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penggunaan speaker yang dipaksakan dengan power amplifier yang mempunyai daya output yang jauh lebih besar. Atau juga bisa kerusakan itu kalau antara speaker dan power amplifiernya perbandingannya jauh, jadi tidak sepadan. Jadi, untuk keamanan dan hasil yang optimal, daya speaker dan daya power amplifier harus sesuai atau matching, serta pengaplikasiannya atau perangkaiannya itu ada perhitungannya, jadi tidak bisa asal pasang atau asal colok saja ya sahabat. Sekarang kita masuk ke topik bahasanya,
yaitu perbedaan antara speaker single coil dan speaker double coil. Speaker single coil, secara fisik, kita bisa lihat koilnya yang terdapat hanya satu panel saja yang berupa kutub polaritas positif dan kutub negatif yang itu ditujukan untuk sambungan ke power amplifier. Untuk lebih jelasnya ini saya ambilkan salah satu speaker single coil dan sahabat bisa melihatnya. Ini adalah contoh speaker single coil ya sahabat. Jadi panel sambungan ini yang ditujukan ke power amplifier hanya ada satu saja. Jadi di sini ada polaritas positif dan di sini adalah polaritas negatifnya. Nah, inilah contoh secara fisik speaker dengan single coil. Jadi, speaker single coil hanya ada satu panel penghubung, yaitu kutub positif dan negatif. Atau speaker single coil merupakan speaker yang di dalam komponen voice coil-nya hanya ada satu gulungan saja. Atau yang lebih spesifik, hanya memiliki satu jalur sambungan ke speaker. Untuk speaker single coil ini biasanya memiliki beberapa macam karakteristik frekuensi suara. Di antaranya suara low atau bass, mid bass. Mid bass adalah frekuensi suara yang cenderung ke nada middle. Dan speaker full ring atau speaker yang mengcover daripada semua frekuensi atau alias speaker flat dengan frekuensi flat. Speaker single coil ini sangat cocok digunakan pada audio rumahan atau indoor ataupun outdoor. Karena speaker single coil biasanya mempunyai impedansi 8 ohm. Jadi, matching jika dikoneksikan pada power amplifier indoor atau outdoor yang biasanya juga mempunyai impedansi output 8 ohm juga. Sekarang kita masuk pada kelemahan daripada speaker single coil. Kelemahannya, pada saat perakitan tidak bisa disambung secara seri ataupun paralel, karena panel coil spoolnya hanya satu. Jika kalau mau dirangkai secara seri dan paralel, yang bertujuan untuk menghasilkan impedansi tertentu, maka speaker single coil memerlukan lebih dari satu speaker. Bisa 2 speaker, 3, bahkan 4, yang dalam pengaplikasiannya atau perangkaiannya ada rumus dan perhitungannya. Sekarang kita masuk ke bahasan speaker double coil. Jika dilihat secara fisik, speaker double coil memiliki 2 panel jalur input sambungan yang akan dihubungkan ke power amplifier. Jadi, panel kutub positif dan negatifnya ada 2, posisi di kiri dan posisi di kanan. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil salah satu speaker double coil yang bisa sahabat perhatikan. Inilah sahabat contoh speaker double coil. Jadi kutub sambungannya ada 2, sisi kanan dan sisi kiri. Ada 2. Di sini ada polaritas positif, negatif. Di sini juga ada polaritas positif dan negatif. Secara fisik bentuknya akan seperti ini. Dibanding dengan speaker yang
single coil yang tadi saya tujukan pada sahabat sekalian. Secara fisik lebih kokoh, magnetnya lebih besar, daun speakernya juga lebih tebal, lebih kuat. Nah, inilah tadi. Jadi ini kalau mau disambung secara seri dan paralel, itu bisa ya sahabat. Jadi kalau mau disambung seri ya, yang positif ini disambung ke negatif, yang di sini keluar positif, yang di sini keluar negatif. Itu kalau disambung seri. Tapi kalau disambung dengan paralel, ya tinggal langsung saja positif ke positif, negatif ke negatif, lalu negatif satu masuk, positif masuk ke power amplifier. Nah, inilah fisik daripada speaker double coil. Saya lanjutkan lagi ya sahabat. Biasanya speaker jenis ini digunakan sebagai subwoofer atau main di frekuensi low atau sub, dan ukuran coil spool magnet atau magnetnya lebih besar dibandingkan dengan speaker single coil yang dengan ketentuan kelasnya yang sama, dimensinya sama, diameternya juga. Jadi secara fisik lebih kokoh, lebih kuat, baik material daripada daun speakernya. Karena speaker jenis ini digunakan atau difungsikan untuk menghandling daya output power amplifier yang berdaya besar. Karakter speaker double coil ini cenderung ke frekuensi low atau sub. Oleh karena itu, biasanya pabrikan speaker yang memproduksi speaker jenis ini hanya mengeluarkan speaker dengan jenis suara yang berfrekuensi suara low atau sub, atau speakernya biasanya disebut dengan speaker subwoofer. Adapun untuk perakitannya pada speaker double coil ini bisa lebih mudah dan lebih fleksibel karena memiliki dua panel input. Jadi bisa dirakit secara seri ataupun secara paralel sesuai dengan kebutuhan impedasi yang diperlukan. Speaker double coil ini diartikan sebagai dua buah gulungan lilitan spool yang digulung menjadi satu. Sekarang kita masuk ke bahasan kelebihan daripada speaker double coil. Speaker double coil sangat bisa jika dihubungkan pada power amplifier yang mempunyai daya watt besar atau daya watt yang kecil. Jadi tinggal dirangkai jalur kabelnya baik paralel ataupun seri. Karena dengan merangkai dua panel tersebut itu akan bisa menghasilkan daya watt yang berbeda. Sampai di sini dulu ya sahabat yang saya bahas dengan sederhana ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Apabila sahabat merasa apa yang saya sampaikan bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan ke sahabat yang lainnya yang sudah barang tentu sahabat tersebut membutuhkan informasi yang sama atau yang baru berkecimpung di dunia audio. Sekali lagi, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan notifikasinya agar saya tambah semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Semoga sahabat atau kebaikan sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga sahabat juga mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih ya sahabat kreatif atas kebersamaannya kali ini. Sampai jumpa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.